Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Membaca pada Siswa Sekolah Dasar Kelas 3 dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media WhatsApp. Perkenalkan, nama saya Reva Octavia Nurseha dengan NIM 170600314, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Asep Samsudin MPD, dan yang terhormat dosen pembimbing 2 Bapak Uus Kuswendi MPD. Pada bab 1, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Pembelajaran yang dilaksanakan pada saat ini merupakan pembelajaran daring atau jarak jauh dengan bimbingan orang tuanya di rumah. Seperti kebijakan pemerintah saat ini, pelaksanaan dilakukan secara online melalui jaringan internet karena adanya kasus penyebaran COVID-19. Pada dasarnya, pembelajaran jarak jauh ini memiliki keleluasaan dalam waktu belajar karena dapat melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya minat baca siswa sekolah dasar, terutama pada siswa kelas 3. Padahal membaca merupakan bekal penting bagi mereka, apalagi di zaman modern seperti ini. Dengan media WhatsApp, diharapkan pembelajaran jarak jauh ini menjadi dorongan untuk guru dan juga orang tua dalam berkomunikasi dan memantau siswanya untuk tetap belajar, terutama dalam membaca. Dengan bantuan model pembelajaran inquiry, diharapkan menjadi salah satu strategi guru berikan untuk meningkatkan minat membaca siswa, sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam membaca teks dan juga lebih aktif dalam setiap melaksanakan pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui skenario dan implementasi, yang kedua, mengetahui respon guru dan siswa, yang ketiga, mengetahui proses pembelajaran, dan yang keempat, mengetahui kesulitan dan juga kendala guru dan siswa saat melaksanakan pembelajaran. Pada bab 2, kajian teori, ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, mengenai pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka yang dilakukan oleh guru dengan siswa pada tempat yang berbeda-beda, tetapi tidak mengurangi kegiatan pembelajaran untuk memberikan materi pembelajaran sama seperti saat di sekolah. Yang kedua, pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan yang sering dibutuhkan individu, khususnya para peserta didik, untuk mencermati sebuah wacana, memahami kata atau informasi dalam pembelajaran yang ingin mereka ketahui, dapat menghemat waktu, memperluas ingatan siswa, membantu berbicara secara efektif, serta membantu menghadapi ujian, dan sebagainya. Yang ketiga, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah suatu strategi yang kegiatannya berpusat kepada siswa, di mana siswa secara individu atau kelompok mencari suatu jawaban serta solusi penyelesaian dari pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang diberikan melalui prosedur yang digariskan secara jelas. Yang keempat, ada media WhatsApp. Media WhatsApp ini adalah salah satu aplikasi yang dimanfaatkan untuk pembelajaran daring dan paling banyak diminati, karena media ini sangat mudah digunakan oleh setiap orang, termasuk pemakaian pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek dan lokasi penelitiannya, subjeknya adalah berjumlah 20 siswa dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Cangkuang 4, serta instrumen penelitiannya yaitu yang pertama tes lisan atau tes membaca, 2 angket atau kuesioner, yang ketiga observasi, yang keempat wawancara, dan yang kelima dokumentasi.
Prosedur penelitiannya ada 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Serta teknik analisis datanya, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Pada bab 4, yang pertama skenario dan implementasi. Hasil observasi siswa dalam pembelajaran membaca ini rata-rata mendapatkan nilai 71,4%. Nah, dapat dilihat ternyata hasil pembelajarannya dan keaktifan siswa ini sangat baik. Berdasarkan hasil observasi siswa, dapat disimpulkan bahwa selama proses kegiatan pembelajaran daring, menggunakan model inquiry ini dilaksanakan dengan baik dengan setiap tahapan pembelajarannya. Terlihat dari pertemuan 1 memperoleh nilai 77,7 dengan kriteria baik, dan pertemuan kedua memperoleh nilai 70,3 dengan kriteria cukup baik. Jadi, semua dapat disimpulkan untuk setiap pertemuan pembelajarannya itu dikatakan baik. Respon guru. Nah, hasil analisis oleh peneliti melalui instrumen angket guru menunjukkan respon dengan presentasi 90%. Artinya dikatakan sangat baik. Jadi dapat disimpulkan hasil pembelajaran daring dengan materi membaca teks cerita menggunakan model pembelajaran inquiry ini dapat membuat siswa lebih percaya diri dan juga aktif, serta dapat mengasah kemampuan membacanya. Dari respon siswa, berdasarkan tabel di samping, dapat disimpulkan perolehan rata-rata skor siswa itu sebanyak 58 dengan persentase 69%. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa respon siswa terhadap pembelajaran daring materi membaca teks cerita dengan menggunakan model pembelajaran inquiry berbantuan media WhatsApp ini dikatakan baik. Mengapa dikatakan baik? Karena terlihat dari kegiatan selama pembelajaran melalui WhatsApp group dan video call juga, mereka mulai bersemangat dan memperhatikan pembelajaran. Nah, meskipun beberapa dari mereka tidak mengikuti pembelajaran secara tepat waktu, tapi dengan media video call serta juga WhatsApp group ini, membuat siswa lebih paham akan materi yang dijelaskan. Nah, sebagai alternatif pembelajaran secara daring atau jarak jauh, penggunaan model inquiry ini juga sangat membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam berpendapat, terutama dalam membacakan teks, serta menjelaskan apa saja sih isi dari teks cerita yang dapat mereka pahami. Proses pembelajaran melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada penelitian pembelajaran daring, materi membaca teks cerita ini yang harus dipersiapkan yaitu subjek penelitiannya, materi yang akan disampaikan, membuat RPP, menentukan indikator dan tujuan pembelajaran, membuat instrumen pembelajaran, serta memberikan materi teks cerita. Tahapan yang kedua, tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Pertemuan yang pertama melakukan perkenalan dan pemberian materi membaca teks cerita. Pertemuan yang kedua, mengulas kembali materi sebelumnya, serta memberikan soal esai. Pertemuan yang ketiga, memberikan materi teks membaca yang berbeda, serta meminta siswa untuk mengirimkan video membaca. Dan pertemuan yang keempat, memberikan instrumen penilaian berupa instrumen angket dan wawancara. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini, peneliti memberikan lembar evaluasi berupa tes tertulis untuk mengisi soal dari teks cerita, serta mengirimkan video membaca, mengisi lembar angket dan juga lembar wawancara. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sampai di mana siswa memahami kegiatan selama pembelajaran. Kesulitan dan juga kendala guru dan siswa. Yang pertama adalah kesulitan siswa. Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal IC yaitu dengan persentase keseluruhan 53% dengan kategori cukup. Nah, kesulitan ini dapat dilihat dari soal mengenai pemahaman siswa dalam memberikan penjelasan kembali teks yang mereka baca. Nah,
dapat dilihat ada lafal, keberanian, intonasi, vokal, dan juga mimik wajah saat membacakan teks tersebut. Nah, berdasarkan hasil membacanya, dapat disimpulkan bahwa aspek penilaiannya sudah cukup baik dengan persentase 62%. Yang kedua, kendala guru. Nah, kendala yang dialami guru itu adalah pada saat mengaplikasikan pembelajaran melalui video call dan juga WhatsApp. Karena menurut beliau, tidak semua siswa memiliki HP atau juga ada kendala dari kuota dan jaringan internet yang menghambat siswa mengirimkan tugas atau mengikuti pembelajaran tidak dengan tepat waktu. Jadi, itu sebagai kendala guru tidak bisa memantau secara langsung kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui jarak jauh ini. Pada bab 5, dari kesimpulan, yang pertama berdasarkan hasil skenario dan implementasi, pembelajaran inquiry ini sudah sesuai dengan RPP dan juga membuat siswa lebih aktif serta percaya diri dalam membaca. Yang kedua, berdasarkan hasil angket guru dan siswa. Nah, respon guru ini sangat baik, begitupun dengan respon siswa dalam materi pembelajaran juga sudah sangat baik. Yang ketiga, berdasarkan proses pembelajaran daring, yang menggunakan mode inquiry ini sudah berjalan dengan baik dan membuat siswa lebih percaya diri dan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, kesulitan siswa dalam pembelajaran daring itu kurang percaya diri dan semangat dalam belajar, serta jaringan internet yang tidak stabil, serta kendala dari guru pun sama, kurangnya stabil jaringan internet dan saat melaksanakan pembelajaran siswa tidak merespon dengan cepat sehingga menghambat pembelajaran. Diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry dapat membuat kesan baru untuk menarik perhatian dan semangat siswa. Bagi guru, diharapkan model pembelajaran inquiry ini membuat siswa lebih aktif serta percaya diri dalam meningkatkan proses pembelajaran. Bagi peserta didik, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dengan kehidupan sehari-hari. Bagi wali murid, diharapkan orang tua berperan aktif dalam membimbing anak-anaknya di rumah. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini yang dilakukan dapat menjadi perbandingan yang berkaitan dengan pembelajaran daring materi membaca teks cerita dengan menggunakan model inquiry. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.